Shalom, salam pertumbuhan. Setiap kita harus bertumbuh. Itu adalah ciri-ciri daripada kehidupan. Tetapi ada banyak orang tanpa sadar pada waktu beliau atau seseorang sudah menjadi nyaman, merasa sudah berhasil, maka dia stop. Padahal dunia hari-hari ini semakin jahat. Ada banyak serangan kuasa kegelapan karena iblis tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Pada saat keadaan makin bergoncang, saya berdoa setiap kita semakin increase, semakin bertumbuh, semakin berkembang. Kita membutuhkan bertumbuh dalam segala aspek. Kita membutuhkan bertumbuh di dalam iman. Kita membutuhkan bertumbuh di dalam doa. Kita membutuhkan bertumbuh di dalam kedewasaan. Kita membutuhkan bertumbuh di dalam pengetahuan. Dan hari ini saya mau ambil satu ayat supaya setiap kita bertumbuh. Orang yang baik memilih hidup yang berkenan kepada Allah dan akan bertambah kuat. Ayub 17 ayat yang ke-9. Saudara, beberapa orang seringkali bertanya persisnya terjemahan dari mana. Saya berkata saya suka mengambil dari beberapa terjemahan. Mulai dari bahasa Inggris dan bahasa aslinya. Dan kemudian saya terjemahkan bebas. Itu ada di Ayub 17 ayat 9. Tetapi dari bahasa Inggris yang kami terjemahkan bebas. Sekali lagi saya bacakan. Orang yang baik adalah orang yang memilih hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan mereka akan bertambah kuat. Saudara, seringkali ada banyak yang baik. Dan yang baik buat seseorang belum tentu cocok buat orang lain. Beberapa orang saudara berpikir bahwa yang baik adalah memakan banyak daging. Tetapi banyak orang yang juga tidak bisa. Pada waktu memakan banyak daging jadi kolesterol dan sebagainya. Dan beberapa memakan banyak sayur. Dan sebaliknya mereka ada yang sangat berhasil dengan memakan banyak sayur jadi vegan. Tetapi beberapa tidak berhasil. Kenapa? Banyak sayur menimbulkan gejala dan buat badannya mah dan sebagainya. Saudara, karena memang apa yang baik itu sangat-sangat fleksibel dan sangat berbeda satu dengan yang lain. Tapi Alkitab berkata yang baik adalah ketika kita mencari kehendak Allah. Untuk setiap pribadi kehendak Allah berbeda. Untuk setiap kasus kehendak Allah berbeda. Untuk setiap keadaan kehendak Allah berbeda. Dan pada waktu kita berani memilih kehendak Allah. Untuk setiap keadaan janjinya ayat ini berkata kita akan semakin kuat. Kita akan increase sangat banyak. Kita akan berkembang sangat dalam kekuatan. Dalam saudara iman kita. Nah, sekarang bagaimana? Saya memberikan beberapa kesaksian. Hari itu saudara ada seseorang yang mengalami sakit mah. Dan dia benar-benar saudara parah ini sakitnya. Tiba-tiba ketika dia berdoa, Tuhan apa kehendak Tuhan dalam hidup saya? Tuhan berkata puasa. Dan Tuhan bilang makan cuma 1 kali 1 hari. Pada waktu dia dengar itu dia coba tanya ke dokter. Dan dokter berkata, oh itu berbahaya buat orang yang sakit mah. Itu sangat-sangat berbahaya. Tetapi orang ini sekali lagi bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, gak apa-apa. Beranikah engkau meletakkan hidupmu? Saudara, dan Tuhan bilang pagi dimulai dengan air hangat. Kemudian 1 sendok madu, pokoknya Tuhan ajarkan caranya. Dan tiba-tiba saudara, dia melakukan puasa selama 3 minggu tanpa dia sadar. Dan dia sembuh total dari mahnya. Ketika dokter cek semua bercak-bercak putih yang dulu ada di dalamnya sembuh total. Dokter berkata bagaimana mungkin? Dan sekali lagi melakukan kehendak Allah adalah membuat kita bertambah kuat. Tetapi ada lagi kesaksian yang lain. Hari itu ada seorang ibu yang sangat miskin. Dan ibu ini berkata, Tuhan, saya ini gak punya apa-apa. Saya mau jadi pendoa aja deh. Supaya saya bisa masuk 2 jam, 3 jam dan mempersembahkan doa saya di hadapanmu. Tapi Tuhan berkata beda. Tuhan berkata, kamu buat makanan seberapa yang kamu punya. Dan kemudian bagikan ke orang-orang miskin di sekitarmu dan doakan mereka. Saudara dan ibu ini melakukan. Dia pergi ke pasar. Dia cari semua barang yang dibuang.
Dia cari kaldu dari tulang-tulang yang dibuang. Dia sayur dari mungkin sayur yang putus, wortel yang putus, dari kubis yang dikupas. Saudara, kupasannya yang dia ambil. Saudara, dia bahkan pergi ke bagian saudara kelapa yang diperas dan kemudian ampasnya dia pakai. Dan kemudian dia olah dan dia bagikan ke orang miskin. Pertama dia bagikan 10 jadi 20 orang sampai 50 orang. Sampai sekali dia bisa membagikan 100-200 bungkus. Dia mendoakan mereka satu persatu. Dan tiba-tiba saudara, terbuka begitu banyak hal. Tiba-tiba terbuka dia untuk catering. Tiba-tiba ada orang datang menawarkan dia untuk melakukan berjualan dari rumah ke rumah. Tiba-tiba saudara, dia juga punya pemuritan dan dia bisa membangun bahkan sekelompok tim doa dari orang-orang yang miskin. Hidupnya tiba-tiba bertambah. Dan dia menjadi sangat kuat. Hari ini dia punya 2 rumah. Dia punya mobil, dia punya semua. Dan dia berkata, seandainya hari itu saya menjadi pendoa, itu baik-baik. Tetapi saya tidak akan mengalami seperti ini. Saya tidak bertemu dengan banyak orang dan bisa berdagang. Saya tidak bertemu dengan begitu banyak orang dan mempunyai kesempatan. Saya tidak mendapatkan begitu banyak jiwa dan saya bahkan bisa membentuk tim doa sendiri. Saudara, melakukan kehendak Allah, itu yang ajaib. Tetapi seringkali kehendak Allah memang bukan seperti yang kita pikir. Kehendak Allah seringkali saudara itu bertentangan dengan yang kita saudara rasakan. Pada saat kita mungkin sangat ingin marah dan kehendak Allah adalah untuk mengampuni dan memberkati. Pada saat kita sangat takut. Hari-hari ini ada banyak orang overthinking. Saudara, kejadiannya belum. Tetapi kita sudah berkata seandainya. Seandainya anak saya kecelakaan. Seandainya anak saya dibullying. Seandainya saya bangkrut. Seandainya. Dan ujungnya dia bahkan tidak bisa bergerak. Saya sudah melayani berapa banyak orang. Dan bahkan sampai dokter berkata hormonnya kacau. Kenapa? Karena dia perasaannya sangat-sangat ketakutan, khawatir, sesak, marah, dan sebagainya. Dan saudara berkata, Bu, bagaimana bisa melakukan kehendak Allah dalam keadaan seperti itu? Saya berkata, mari memilih kehendak Tuhan. Kita tahu Tuhan ingin untuk kita percaya. Kita tahu untuk Tuhan ingin kita mengucap syukur. Dan mulailah memaksakan diri. Hari itu teman saya mengalami seperti ini. Overthinking, ketakutan, khawatir. Memang keadaannya juga tidak menentu. Dan membuat dia sampai terkena asam lambung berlebih. Sampai ususnya itu lubang-lubang, saudara. Saudara, tetapi akhirnya saya berkata, maaf, saya tidak punya cara lain. Kecuali bersyukur, menyembah, berdoa, deklarasi. Dan seperti yang selalu engkau dengar dan selalu kau berkata, bahwa saya gak bisa. Saya sudah lakukan sekali 2 kali dan tidak ada apa-apa. Tapi akhirnya orang ini dalam keadaan yang sangat terpepet. Karena dokter berkata sudah tidak ada obat. Kalau dimasukkan obat semakin parah dan berkomplikasi ke tempat yang lain. Dia kesakitan berhari-hari. Akhirnya dia memaksa diri bersyukur. Dia mulai berkata, Tuhan terima kasih buat hidup, terima kasih buat anak, terima kasih buat suami. Tuhan terima kasih buat sakitnya. Tuhan terima kasih saya masih punya baju. Untuk hal kecil yang selama ini bahkan dia tidak pernah bersyukur. Saudara, dan kemudian dia mulai berteriak menyanyi walaupun dengan hati yang gak pengen nyanyi. Hatiku percaya, dia teriak-teriak. Dia mulai deklarasi walaupun dia tidak ingin deklarasi. Saudara, dan tidak butuh lama. Hanya dalam waktu 5 hari. Orang ini sembuh total. Dan ujungnya saudara, dia benar-benar mengalami peningkatan kekuatan. Peningkatan berkat Tuhan. Yang ajaib itu berpengaruh terhadap semua hubungannya. Keluarganya tiba-tiba lebih harmonis.
Saudara keluarganya tiba-tiba saling mengasihi. Yang dulunya suasana dalam keluarga sangat mencekam. Sekarang semuanya menjadi rileks. Karena satu orang itu memberi pengaruh kepada yang lain. Gelombang itu bicara sangat kuat. Mari lakukan kehendak Tuhan. Maka kita semua akan bertambah.